Sosok mayat diduga wanita muda ditemukan tewas terbungkus karpet di sebuah kebun tebu di daerah Kepanjen, Kabupaten Malang. Diduga mayat ini merupakan mayat yang dipindahkan dari lokasi lain sebelum akhirnya ditemukan oleh warga. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sosok mayat yang diduga wanita muda ini ditemukan di sebuah kebun tebu di Desa Kedung Pedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Korban ditemukan dalam kondisi sudah membusuk terbungkus karpet tanpa identitas. Petugas Inafis Satreskrim Polres Malang langsung turun ke lokasi penemuan mayat untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Mayat ini pertama kali ditemukan seorang warga pada Jumat pagi. Saat itu warga yang menemukan mayat sedang melintas di Jalan Setapak di sekitar kebun tebu. Namun tiba-tiba warga tersebut mendapati sosok mayat tergeletak dengan terbungkus karpet. Mengetahui hal ini, warga langsung memanggil warga lainnya untuk mengecek kondisi mayat. Setelah dilakukan pengecekan oleh beberapa warga, kondisi mayat diketahui sudah membusuk tanpa identitas. Diduga mayat ini merupakan mayat sosok wanita muda. Melihat kondisi mayat yang sudah membusuk, warga menduga mayat tersebut merupakan mayat yang dipindah dari tempat lain pada Kamis malam. Pasalnya sehari sebelumnya, warga tidak mendapati adanya mayat ataupun bau tidak sedap di lokasi kejadian. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan mayat, pihak kepolisian juga melakukan olah tempat kejadian perkara pada sebuah rumah yang diduga memiliki keterkaitan dengan barang bukti ditemukannya mayat. Kondisinya tuh tidur miring begini mas, cuma menghadapnya ke timur. Mau sudah membusuk atau bagaimana? Iya memang udah bengkak. Sudah bengkak ya? Iya. Ada semacam luka-luka gitu nggak ada? Kurang tahu ya, soalnya kan ditutupi sama itu loh, kayak karpet gitu loh mas. Oh mayatnya ditutup sama Iya, karpet? ditutupi karpet gitu loh. Perempuan kayaknya. Perempuan ya? Iya. Sudah terlihat tua atau gimana pak? Masih muda orangnya. Oh masih muda yang meninggal itu? Warga sini pak itu? Dikenal? Ini rumahnya siapa ini pak? Ini rumahnya Syahrul. Syahrul siapa pak? Peninggalan neneknya kan sudah meninggal sama kakeknya. Hingga kini kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara guna memastikan penyebab kematian, mayat ini langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk dilakukan otopsi. Yanto Yancung melaporkan. Dua orang pemuda asal Sukun, Kota Malang ditangkap petugas kepolisian Satreskrim Polsek Sukun karena terbukti memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Dua pemuda ini ditangkap dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,5 gram. Dua orang pemuda yang berhasil diringkus polisi, yakni berinisial DS dan AP. Keduanya merupakan warga Sukun, Kota Malang, yang ditangkap beberapa hari lalu karena terbukti menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Penangkapan dua pelaku tersebut merupakan laporan dari masyarakat yang melihat kedua pelaku kerap menggunakan narkoba. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 0,5 gram sabu-sabu serta telepon genggam. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu untuk menambah stamina saat bekerja. Mereka juga membeli sabu-sabu tersebut dari seseorang di kawasan Gadang dengan harga Rp500.000 per 0,5 gram. Yang bersangkutan berdua itu adalah kenapa ditangkap oleh Polsek, yaitu adanya pemungkatan jahat, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis tadi saya sebutkan yaitu sabu, mendapatkan narkotika golongan 1 jenis metavitamin, yaitu terlapor saudara HH tadi yang berlama di Gadang, Kota Malang. Untuk barang bukti yang disita yaitu satu buah HP 5 warna hitam dan BP yang berikut satu klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu disita dari DS. Sementara akibat perbuatan yang dilakukan, kedua pemuda tersebut akan dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Saat ini, polisi masih mengejar pemasok narkoba kepada kedua pelaku. Simon Alfredo melaporkan. Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran baru terkait larangan mudik di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Larangan tersebut ditujukan kepada seluruh TNI, Polri, BUMN, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Batu. Jika ASN ada yang melanggar tetap mudik di hari Lebaran, Wali Kota Batu mengancam melakukan tindakan tegas
dengan memberikan sanksi kepada ASN yang bersikukuh mudik ke kampung halamannya. Pemerintah Kota Batu telah menerbitkan surat edaran larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Larangan mudik tersebut ditujukan kepada seluruh anggota TNI, Polri, BUMN, dan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Batu. Larangan mudik selain ditujukan kepada seluruh pegawai di pemerintah, juga ditujukan kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Batu yang berada di luar daerah Kota Batu. Hal ini sebagai antisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 yang saat ini belum berakhir. Namun pemerintah Kota Batu memperbolehkan warga masyarakat maupun ASN hanya sekedar silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Wali Kota Batu menjelaskan, larangan mudik bukan semata-mata untuk membatasi tradisi warga masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Namun tujuan larangan mudik ini untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 karena pemerintah sangat khawatir jika di Hari Raya Idul Fitri tradisi mudik dibebaskan akan menambah kasus baru. Kita terutama ASN, TNI, Polri, pegawai pemerintahan, semua BUMN itu tidak boleh mudik pada hari raya, gitu ya. Nah, kalau di Jantur sini jelas ternyata mereka tidak ada yang orang luar kota. Jadi semua adalah asli penduduk Jantur. Jadi insya Allah di sini tidak ada yang mudik. Ya mudiknya ke sini. Oh, kalau ASN pasti akan ada peringatan dan tindakan tegas. Tergantung. Dia ketika dia pulang memang hanya untuk silaturahmi Lebaran itu, tetapi kalau ketika ada yang mamanya keluarganya meninggal atau yang orang tuanya sakit, itu kita bisa toleransi hanya diberi surat peringatan. Kalau masyarakat itu nanti kita bisa mengkarantina dia dengan di-swab dan dikarantina ya, supaya kalau sempat keluar kota. Diharapkan dengan diterbitkannya surat edaran baru terkait larangan mudik di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, warga masyarakat menyadari dan memahami karena hal ini merupakan program pemerintah untuk menyelamatkan jutaan manusia dari serangan virus corona. Kematian, kecelakaan Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mendukung keputusan pemerintah pusat terkait adanya larangan mudik di Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, PT KAI Daob 8 Surabaya akan menghentikan sementara perjalanan kereta api jarak jauh. Rencananya kereta api jarak jauh mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei tidak akan beroperasi. Rencana pemberhentian operasional kereta api jarak jauh akan dilakukan per tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei 2021. Penghentian sementara perjalanan kereta api jarak jauh ini dilakukan untuk mendukung keputusan pemerintah terkait larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif, bahwa operasional kereta api jarak jauh akan diberhentikan mulai tanggal 6 hingga 17 Mei. Penghentian sementara perjalanan kereta jarak jauh untuk mendukung keputusan pemerintah terkait larangan mudik. PT KAI Daob 8 Surabaya saat ini tidak melayani pemesanan tiket untuk kereta api jarak jauh mulai tanggal 6 hingga 17 Mei nanti. Pelayanan tiket untuk kereta api jarak jauh baru akan kembali dibuka per tanggal 18 Mei nanti. Untuk saat ini, operasional perjalanan kereta api masih dilakukan hingga tanggal 5 Mei nanti. Pemesanan tiket perjalanan kereta api jarak jauh dilayani hingga tanggal 5 Mei. KAI mendukung keputusan dari pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik di Lebaran tahun 2021 nanti. Pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei nanti kami pastikan operasional perjalanan kereta api penumpang jarak jauh tidak akan beroperasi, itu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk penjualan tiket sampai saat ini PT KAI membuka layanan pemesanan tiket sampai dengan perjalanan tanggal 5 pagi. Terakhir kami jual pemesanan tiket untuk perjalanan di bulan Mei nanti. Sedangkan untuk tanggal 6 sampai dengan 17 juga kami buka sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara berbeda dengan kereta api jarak jauh yang tidak akan beroperasi per tanggal 6 Mei hingga 17 Mei, kereta api lokal akan tetap beroperasi seperti biasanya. Simon Alfredo melaporkan. Minggu kedua puasa, kunjungan ke Taman Wisata Gunung Bromo mengalami penurunan lebih dari 50%. Para pelaku usaha jeep wisata berharap kunjungan wisatawan akan meningkat setelah Lebaran.
Beginilah pemandangan yang terlihat di res area Gubuk Klakah Poncokusumo. Res area ini menjadi salah satu persinggahan para wisatawan yang akan menuju Gunung Bromo dengan berganti menggunakan jeep wisata. Para pelaku usaha jeep wisata sudah lama mengalami kelesuan akibat pandemi dan berangsur membaik. Memasuki puasa, jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami penurunan lebih dari 50% sejak awal puasa. Kondisi ini bisa dimaklumi karena setiap bulan Ramadan dipastikan para wisatawan akan mengalami penurunan jumlah dan setelah hari Lebaran biasanya akan meningkat kembali. Menurut salah seorang operator jeep wisata menjelaskan bahwa kunjungan wisata akan ramai setelah Lebaran dengan catatan kondisi Malang Raya berada di zona aman penyebaran COVID-19 sehingga aktivitas ekonomi bisa semakin meningkat. Di lokasi res area Gubuk Klakah yang biasanya menjelang libur akhir pekan dipenuhi kendaraan roda 4 yang akan naik ke Gunung Bromo, kini terlihat lengang hanya 1-2 kendaraan pribadi yang parkir dan sisanya beberapa jeep parkir menunggu para wisatawan datang. Ya, kondisi jeep menurun gratis, ya 70% turunnya, tinggal 30%. Ini biasanya hari Sabtu, malam Minggu, ya. Hari Jumat, malam Sabtu ini lancar, ya. Sekarang sepi, Pak. Sejak kapan, Pak, yang terasa sepinya? Ya sejak ada corona itu. Kemudian kan sudah mulai agak lagi, Pak, ya? Iya. Pas awal puasa sudah mulai ini, Pak, ya? Terasa ya? Ya, puasa ini sangat terasa. Sangat terpukul. Lebaran itu mulai normal, mudah-mudahan. Normal. Ya, kita mengharap wisata bisa bekerja seperti semula. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki pergantian musim dari penghujan ke kemarau berdampak pada kerusakan sayuran. Serangan jamur dan ulat patut diwaspadai para petani karena seringkali mengakibatkan turunnya volume panen dan petani mengalami kerugian. Memasuki musim kemarau, beberapa jenis sayuran masih terdampak akibat faktor cuaca, di mana hujan masih turun padahal sudah mulai masuk musim kemarau. Hal ini mengakibatkan gangguan pada pertumbuhan sayuran, mulai dari kerusakan ringan sampai berat, di mana hasil panen bisa turun drastis. Kondisi ini patut diwaspadai para petani. Tidak jarang hasil panen tidak bisa menutupi biaya pengeluaran, terutama untuk pupuk dan obat-obatan. Seperti yang terlihat di lahan pertanian di kawasan Belung, Poncokusumo, Kabupaten Malang, tanaman cabai mulai banyak yang mengering akibat terdampak cuaca, padahal harga cabai ini masih menjanjikan di pasaran. Tidak hanya itu, tanaman jenis kubis mengalami hal yang sama pada bagian daun berwarna kecoklatan dan kering yang biasanya diakibatkan oleh sejenis jamur, sehingga berpengaruh pada berat kubis ketika panen. Menurut salah seorang petani menjelaskan, pada musim kemarau sayuran kubis atau brungkul biasanya diserang sejenis jamur, klaver sejenis kupu-kupu kecil dan juga ulat yang bisa mengakibatkan kerusakan parah sehingga hasil panen anjlok. Di beberapa titik lahan pertanian di Karangploso, sayuran mulai mengalami kerusakan baik akibat serangan jamur, hewan maupun lainnya, sehingga petani harus ekstra dalam merawat tanaman agar hasil panen tidak mengecewakan. Kendala dari musim hujan pergantian banyak sedikit berkurang ukurannya besar. Ukurannya nggak maksimal, nggak bisa maksimal. Nggak maksimal ya. Nggak rusak juga nanti ke buahnya. Nggak pengaruh kalau. Oh jadi kecil buahnya akhirnya. Ya sedikit berkurang. Melihat kondisi. Pernah lihat yang parah sampai berapa persen? Separuhnya bisa? 10-15 bisa. Bisa 15 berkurangnya. Oke. Terima kasih, Pak. Iwan Hikmawan melaporkan. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menghadiri silaturahmi Ramadan yang digelar di Masjid Al-Fadilah, Gentong Agung, Dusun Cantur, Desa Gunung Sari, Bumiaji, Kota Batu. Dalam kegiatan ini diserahkan santunan kepada kaum duafa dan anak yatim. Kegiatan silaturahmi Ramadan di Masjid Al-Fadilah, Dusun Jantur, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, diawali dengan pemberian santunan terhadap anak yatim dan duafa. Pemberian santunan secara simbolis, sedikitnya 10 anak yatim dan 10 orang duafa menerima santunan dari Wali Kota beserta Wakil Wali Kota Batu yang didampingi perwakilan Polres dan Kejaksaan Negeri serta bagian Kesra Pemkot Batu.
Di hadapan para undangan silaturahmi Ramadan, disampaikan bahwa Pemkot Batu telah memberikan kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan pertama bagi warga Kota Batu. Warga Kota Batu dapat berobat ke puskesmas dengan hanya membawa KTP karena sudah difasilitasi pemerintah. Silaturahmi Ramadan kali ini ada perbedaan karena dalam situasi pandemi, acara buka puasa yang biasanya digelar dalam silaturahmi Ramadan kini ditiadakan. Selain itu, tidak ada buka bersama karena ini adalah aturan. Resiko tertinggi adalah membuka masker dan makanan. Silaturahmi Ramadan ini merupakan program kegiatan keagamaan yang diprakarsai bagian Kesra Kota Batu. Kegiatan ini digelar selama bulan Ramadan dan disertai pemberian santunan kepada kaum duafa dan anak yatim piatu. Sementara pelaksanaan silaturahmi Ramadan di Dusun Jantur, Desa Gunung Sari, santunan diberikan kepada anak yatim sebanyak 35 orang dan kaum duafa 137 orang. Yanto Yanjung melaporkan. Dan laporan perakhiran cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Mewakili kerabat kerja, Saita Permaningsih, undur diri Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.